Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat. Di video kali ini saya Ibu Nuratri Madya Asmoro Jati Eskom, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Keterkaitan antar materi. Dalam modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menegaskan dalam filosofinya bahwasanya pendidikan adalah penuntun, di mana seorang guru menuntun anak menjemput kodratnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, yang merupakan dasar pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Sementara dalam modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak di sini ada berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Seorang guru penggerak harus mampu menjalankan perannya agar tercipta merdeka belajar dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Peran tersebut yaitu mampu menjadi pemimpin pembelajaran, mampu menggerakkan komunitas praktisi, mampu menjadi coach bagi guru lain, mampu mendorong kolaborasi antar guru, dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Sementara dalam modul 1.3 tentang visi guru penggerak, di sini, seorang guru penggerak harus mampu merefleksikan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, dalam modul 1.4 tentang budaya positif, bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofis Ki Hajar Dewantoro. Keterkaitan antar materi ini dapat ditunjukkan melalui bagian seperti pada gambar berikut. Keterkaitan antar materi yang pertama di sini tentang modul 1.1 yaitu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang terdapat di sini ada 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Di sini berarti pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat atau bakat dan kemampuan anak. Kemudian yang ketiga adalah guru ibarat petani. Sekolah ibarat lahan, murid ibarat benih. Guru ibarat petani yang hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Yang berikutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya siswa melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini yang merupakan nilai guru penggerak adalah ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kemudian untuk peran guru penggeraknya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas. Poin berikutnya adalah visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mewujudkannya. Visi dapat terwujudnya jika ada kerjasama antar warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Tahapan Bagja di sini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama BB di sini berarti buat pertanyaan, lalu A, ambil pelajaran, lalu G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Keterkaitan antar materi yang berikutnya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang akan kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir kritis, bertindak, dan mencipta sebagai memerdekakan dirinya sehingga murid mandiri dan bertanggung jawab. Yang lainnya yang dibahas dalam video ini adalah tentang refleksi pertanyaan, yang di sini merupakan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Refleksi pertanyaan yang pertama di sini yaitu
tentang pemahaman dari konsep-konsep inti di modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan. Kemudian yang kedua tentang nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol. Di sini ada beberapa posisi kontrol. Yang pertama yaitu pemberi hukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan reflektif yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir setelah mempelajari modul ini. Menurut saya, setelah mempelajari modul budaya positif ini, saya jadi mengerti bahwa untuk menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah itu harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mampu mewujudkan kelas atau sekolah yang aman, nyaman, dan positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Kemudian, selain itu, saya juga jadi tersadar bahwa posisi kontrol yang selama ini jadi penghukum dan pembuat mereka bersalah ternyata kurang tepat untuk menerapkan disiplin, sehingga saya merubahnya menjadi posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan reflektif yang berikutnya adalah pengalaman seperti apakah yang pernah diterapkan terkait dengan modul budaya positif baik di lingkup sekolah maupun di lingkup kelas, yaitu pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran atau menyelesaikan masalah pelanggaran tentang indisipliner murid dengan memposisikan diri sebagai manajer. Namun posisi manajer ini belum terbiasa di sekolah saya yang cenderung masih sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah, sehingga perlu pendekatan khusus untuk mensosialisasikan ini kepada rekan sejawat di sekolah saya. Pertanyaan berikutnya adalah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut. Di sini posisi saya ketika mengalami hal tersebut adalah jadi merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi sebagai manajer dan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dalam menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberi kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku serta untuk mendukung murid menemukan solusi untuk permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif pada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi membuat perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan reflektif yang berikutnya adalah, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah harus diubah menjadi posisi manajer. Pertanyaan reflektif berikutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan anak didik, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Kemudian setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jadi sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Saat itu perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan pada murid, walaupun hasilnya kadang tidak sesuai dengan harapan
Murid hanya menurut saat itu saja. Setelah itu kembali lagi pada posisi semula. Kemudian, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya menjadi bangga karena melihat murid saya mempunyai rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya dan melaksanakannya dengan kesadaran hati, bukan karena paksa. Pertanyaan reflektif berikutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, secara tidak sadar, saya pernah menerapkannya, namun saya tidak tahu kalau tahapan itu merupakan tahapan segitiga restitusi dan tahapan yang saya lakukan pun tidak lengkap. Tahapan yang saya lakukan dulu adalah validasi tindakan yang salah. Saya belum melaksanakan tahapan Maksud saya belum melaksanakan tahapan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Itu pun saya lakukan masih dengan nada yang tinggi. Saya cenderung memaksa anak untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara saya, bukan dari pendapat atau cara siswa. Pertanyaan reflektif yang berikutnya adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dan kesadaran oleh semua warga sekolah. Kerjasama semua warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Selain itu, sarana dan prasarana yang menunjang juga diperlukan untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.